lewat pujian kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Kita berikan pujian dan penghormatan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya.
sembah Haleluya. Allah kami yang kudus, yang mulia, kami datang kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang kami percaya. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami satu kesempatan yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama-sama orang yang percaya kepadamu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah waktu yang paling indah kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang datang pada pagi hari ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Hamba-hambamu yang akan melayani tetap mengurapi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berkumpul karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Engkau dan biar Tuhan memimpin kami semua. Kami berbakti di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Yang semangat memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Semua semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
Saat ini kita akan mendengarkan motivasi rohani. Selamat kita jumpa dalam memperingati Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di tahun 2020 kita boleh merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun Intan. Kiranya negeri kita Indonesia bebas dari penjajahan. Merdeka! Sobatku, kita lebih bangga lagi karena kita sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa. Sekarang saya merdeka, sekarang saya bebas dari dosa. Terima kasih oleh darah Yesus yang sudah memerdekakan kita semua. Puji Tuhan, perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta para pahlawan yang lain membawa kita berjalan menjalani kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Saya mewakili generasi muda Tiberias Pare. Saya berjanji rajin bertekun dan takut serta dengar-dengaran kepada orang tua dan guru, keistimewa, mau taat dan setia belajar kepada Tuhan Yesus. Akhirnya salam anak muda, anti mager dan anti gabut. Kiranya kita tetap kuat, bukan lagi menghadapi penjajahan, tapi saat ini kita sedang berperang melawan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan taat pada aturan pemerintahan dari pimpinan Jokowi. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita bebas dari COVID-19. Akhirnya sama-sama kami ucapkan sekali Yesus, tetap Yesus, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan. Pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, pagi hari sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan ambil alih hidup kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Kuasai ruangan hati kami Tuhan. Berbicaralah seluas-luasnya atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mengajar kami, yang menegur kami, yang membentuk kami, yang menguatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah untuk kami. Jadikan setiap sidang jemaat tempat ini Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi firman itu yang membentuk setiap hidup kami, yang menguatkan setiap hidup kami. Firman itu bertumbuh, berbuah, mengubah hidup kami sampai hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada haleluya, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Ya, coba katakan, merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, berapa hari lagi kita peringati hari kemerdekaan kita ya. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita menjadi bangsa yang merdeka, saya percaya setiap kita, Tuhan rindu juga setiap kita dimerdekakan, dilepaskan ya, menjadi bangsa yang kuat, menjadi jemaat yang kuat. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini saya kasih tema yaitu terbang di tengah badai. Apa Bapak Ibu? Terbang di tengah badai. Bapak Ibu, pesawat sehebat apapun ya, sekuat apapun ya, mungkin pesawat sudah dirancang dengan teknologi yang canggih, mungkin sudah ada anti petir ya. Tapi berapa banyak saat pesawat terbang di tengah badai, saat pesawat terkena satu petir yang dahsyat yang kuat, berapa banyak pesawat itu akan jatuh Bapak Ibu. Ternyata saya teliti Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu ya, petir itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu berapa banyak pesawat seringkali gagal tinggal landas dan dia tidak bisa sampai tujuan, tidak bisa landing dengan baik dan akhirnya jatuh tidak sampai tujuan. Karena begini Bapak Ibu, ternyata satu petir itu punya satu kekuatan 1 miliar volt atau setara dengan 60 watt lampu pijar yang menyala selama setengah tahun. Bahkan Bapak Ibu di sini katakan ya, petir mempunyai 5 kali panas dari permukaan matahari. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Anda nggak usah dekat matahari Bapak Ibu ya. Kita aja di bumi berjauh berjuta-juta mil dari matahari, kita di siang hari bisa kepanasan. Ini petir dia punya kekuatan 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Jadi jika suatu benda atau pesawat terkena sebuah petir, apa yang terjadi? Maka udara di sekitarnya akan menjadi panas, bahkan disingkatkan udara di sekitarnya memanas lebih dari kecepatan suara Bapak Ibu. Karena itu dari standar dari penerbangan internasional ya, dia menganjurkan bahwa setiap penerbangan itu harus 30 km dari badai. Kalau bisa menghindari badai, karena itu berapa banyak, seringkali kalau saya lagi naik pesawat seringkali ditunda karena cuaca kurang baik ya. Saya belajar dari airline penerbangan ini, karena apa? Pesawat ini ada pesawat yang bisa sampai tujuan, ada pesawat yang tidak bisa sampai. Berapa banyak Bapak Ibu kita juga sebagai orang percaya, berapa banyak kita tidak bisa terbang di tengah badai Bapak Ibu. Berapa banyak waktu ada kesulitan, waktu ada masalah, berapa banyak kita mundur, berapa banyak kita give up, berapa banyak kita menyerah Bapak Ibu. Orang yang kuat bukan orang yang kaya Bapak Ibu. Orang yang kuat bukan orang yang punya jabatan yang tinggi. Orang yang kuat bukan orang punya yang badan yang kuat. Tapi orang yang kuat, waktu orang itu terkena badai, waktu orang itu menghadapi masalah, waktu orang itu menghadapi krisis, apakah dia tetap dapat berdiri, tetap tegar di masa yang sukar. Kan itu saya rindu Bapak Ibu, siapa yang rindu pagi hari ini?
engkau bisa terbang di tengah badai Bapak Ibu. Ya, engkau boleh angkat tanganmu ya. Amin. Bersama Yesus kita pasti bisa Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, di sini katakan bahwa semakin tinggi maka udara lebih tipis sehingga pesawat dapat terbang dengan lebih cepat Bapak Ibu. Bahkan di sini katakan pesawat terbang lebih tinggi juga untuk menghindari lalu lintas udara serta kondisi cuaca buruk Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya pergi ke Jakarta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau landing di Jakarta, tiba-tiba dari ketinggian 35.000 kaki sampai turun sampai sekitar 10.000 kaki. Waktu mau landing tiba-tiba cuaca lagi buruk Bapak Ibu. Ya, terjadi hujan, ya, awan menjadi gelap, ada petir di sana sini. Akhirnya pesawat saya ada goncangan Bapak Ibu. Naik turun, semua bergetar, semua barang-barang berjatuhan di pesawat. Wah, saya juga ketakutan Bapak Ibu. Wah, ini gimana? Mau landing nggak bisa Bapak Ibu. Putar-putar, turun lagi, naik turun. Aduh, semua ketakutan, semua berdoa. Tapi satu hal saya belajar, karena pesawat yang saya tumpang ini bisa landing. Akhirnya pilot ngambil satu keputusan Bapak Ibu. Dia bukan turun ke bawah, kalau dia landing di Jakarta, itu semakin dia kena petir. Dan mungkin pesawat itu akan jatuh Bapak Ibu. Akhirnya pilot ngambil satu keputusan Bapak Ibu. Dia akan apa? Look up, dia naik ke atas. Akhirnya pilot ngambil keputusan dengan kecepatan, dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu 5 menit dia naikkan ketinggian dari 10.000 kaki menjadi 40.000 kaki. Saya langsung berpegangan dengan pesawat naik tinggi, diangkat terus naik tinggi sampai 40.000 kaki. Dalam goncangan yang tinggi pesawat lalu diangkat aja, saya ketakutan, saya berpegang. Tiba-tiba setelah 40.000 kaki, kami lepas dari badai. Jadi untuk lepas dari badai, kita perlu look up, naik ke atas. Amin Bapak Ibu. Akhirnya saya nggak mendarat ke Jakarta Bapak Ibu. Akhirnya saya jadinya nggak mendarat ke Jakarta, akhirnya landingnya di Medan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, masih selamat Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, untuk kita bisa terbang di tengah badai. Untuk kita bisa tetap kuat waktu kita menghadapi krisis masalah dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap bisa finishing well Bapak Ibu. Sekalipun saat ini kita menghadapi masa sulit, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kita orang percaya bisa terbang di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Langkah pertama untuk kita bisa terbang di tengah badai, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama kita harus apa? Look up, melihat ke atas. Pesawat saya waktu ditarik naik ke atas, kami bisa terlepas dari badai. Berapa banyak Bapak Ibu ya, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat 11 sampai 12 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu waktu kita terkena masalah justru apa? Kita tinggalkan Tuhan. Berapa banyak waktu kita terkena badai masalah Bapak Ibu, seringkali apa? Justru kita menjauh sama Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan supaya engkau kuat, supaya engkau bisa terbang di tengah badai, engkau harus look up Bapak Ibu, engkau harus melihat Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dari firman Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan Bapak Ibu. Dan apa? Kekuatannya. Selama engkau tidak mencari Tuhan, engkau enggak pernah kuat. Semakin engkau jauh kepada Tuhan, engkau semakin engkau tidak kuat. Semakin engkau tidak melayani Tuhan, semakin engkau tidak kuat. Tapi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Waktu engkau look up, engkau mempunyai kekuatan yang baru. Bahkan firman Tuhan katakan, carilahnya wajahnya selalu. Artinya apa? Kata selalu itu artinya terus menerus Bapak Ibu. Bukan sometime, kadang-kadang. Carilah Tuhan apa? Selalu, terus menerus. Setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Carilah Tuhan terus menerus Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu terjadi krisis saat ini yang saya alami Bapak Ibu ya. Kenapa kita ini kok harus look up Bapak Ibu? Kenapa kita kok harus melihat Tuhan ke atas Bapak Ibu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata begini Bapak Ibu. Ini kecenderungan manusia Bapak Ibu. Akhir-akhir ini di masa sulit Bapak Ibu, kecenderungan manusia waktu dalam masa sulit apa yang dia lakukan? Cenderung dia menyelamatkan diri sendiri. Cenderung dia apa? Memikirkan diri sendiri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau terjadi seperti tadi ya, di World Trade Center, tiba-tiba gedung itu mau runtuh Bapak Ibu. Apa yang dilakukan orang-orang di kantor itu? Dia enggak lagi memikirkan temannya, enggak lagi memikirkan orang tuanya, dia langsung lari apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Nah ini kenapa kita ini kok look up ke atas? Justru di masa sulit ini kecenderungan manusia itu egois, mementingkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Sehingga akhirnya di masa krisis ini Bapak Ibu, seringkali kita mengalami kesulitan untuk mencari bantuan.
Ya di masa krisis ini Bapak Ibu ya, saya mengalami krisis, resto saya turun dari omset 10 juta tinggal cuma 600 ribu. 2 hari yang lalu saya kreatif di Surabaya, resto saya di Surabaya, dapatnya cuma 150 ribu Bapak Ibu, 1 hari. Omset semua turun ya, saya harus bayar angsuran sampai cash flow saya habis Bapak Ibu. Tapi di masa sulit ini cenderung orang memikirkan diri sendiri. Saya cari teman-teman saya mau cari tambahan dana Bapak Ibu. Ternyata apa? Kok kamu minta tolong saya, kamu sulit. Saya sendiri ya sulit. Kamu nggak punya uang, saya juga nggak punya uang. Akhirnya saya lihat, oh ya apa teman saya yang uangnya banyak seringkali pinjamin saya. Saya akhirnya datang ke teman saya, ternyata teman saya di masa sulit juga mengalami masalah Bapak Ibu. Dia ternyata deposito di suatu KSP di Kediri, tiba-tiba mendadak KSP-nya tutup. Uangnya berhenti, 4 miliar Bapak Ibu. Kemarin masuk rumah sakit langsung pingsan Bapak Ibu. Saya mau ngomong mau utang, aduh nggak bisa Bapak Ibu. Saya cuma bisa look up Bapak Ibu. Tiap hari saya cuma setiap jam 5 sepanjang pandemi corona ini Bapak Ibu. Tiap jam 5 saya bangun, saya berdoa. Saya cuma bisa berdiri memuji sama Tuhan. Saya tiap hari cuma memuji Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Setiap hari saya cuma menangis. Saya sampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Bahkan saya ngomong sama istri saya, jangan hentikan saya. Sebelum saya ketemu Tuhan, saya katakan sama istri, saya akan memuji Tuhan, saya cari Tuhan. Sampai malam sepanjang hari. Jangan pernah hentikan saya. Saya cuma berdoa, saya mau look up, saya mau pandang Tuhan. Saya terus mencari Tuhan dan kekuatannya Bapak Ibu. Hampir seminggu setiap hari saya berdoa di pagi hari. Tidak ada orang yang bisa tolong saya Bapak Ibu. Satu hal Bapak Ibu, mujizat terjadi luar biasa. Ada orang yang datang, telepon saya. Di tengah krisis ini, ada orang yang pinjamin saya dalam jumlah yang besar. Tidak membayar bunga sepeser pun. Kamu pakai, kamu nggak usah kasih untung saya. Waktu ke depan kau nggak ada jalan keluar. Waktu ke belakang kau nggak ada jalan keluar. Waktu ke samping kau nggak ada jalan keluar. Waktu ke kiri kau nggak ada jalan keluar. Di atas masih ada Tuhan. Look up, pandang Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, bukan kadang-kadang. Terus menerus, itu yang kami lakukan. Saya bisa melewati badai, terbang di atas badai dalam kehidupan saya di tengah masa krisis ini Bapak Ibu ya. Kan itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu ya, untuk kita bisa terbang di tengah badai, yaitu the armor of God Bapak Ibu. Artinya apa? Senjata Allah. Pergunakanlah senjata Allah Bapak. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, berapa banyak waktu kita menghadapi badai, berapa banyak waktu kita menghadapi masalah, kita tidak lagi bisa berdiri tegak, berapa banyak kita tidak bisa lagi memberikan perlawanan, berapa banyak seringkali kita tidak bisa bertahan Bapak. Karena kita tidak mempergunakan perlengkapan senjata Allah Bapak. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa terbang di tengah badai, untuk kita bisa tetap tegar di masa yang sukar Bapak Ibu. Poin yang kedua, the armor of God Bapak Ibu. Gunakan perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu. Di sini katakan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam apa Bapak Ibu? Tuhan. Anda enggak pernah bisa kuat kalau Anda di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan, untuk engkau bisa kuat, engkau harus apa? Hendaklah kamu kuat di mana? Di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan engkau mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah. Yang setuju saya katakan amin.
Di luar Tuhan kau nggak pernah punya kekuatan, Bapak Ibu. Karena itu di sini katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Untuk kau bisa kuat terbang di tengah badai, Bapak Ibu. Engkau harus tetap di dalam Tuhan. Gunakan apa? Kuasa Tuhan. Berapa banyak kita menyerah, berapa banyak kita give up, berapa banyak kita nggak pernah bisa finishing well. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena kita tidak di dalam Tuhan, karena kita tidak menggunakan kekuatan Allah, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya, saat Roh Kudus turun ke atasmu, aku akan memberikan kuasa saat Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebetulnya kuasa itu sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saat Roh Kudus turun ke atasmu, Tuhan berikan kuasa itu atas hidupmu. Apa yang Tuhan lakukan, kita bisa lakukan bahkan hal yang lebih besar, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu? Tapi berapa banyak Bapak Ibu, kuasa yang Tuhan berikan kita tidak gunakan. Kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Karena itu di dalam ayat yang 13 katakan, sebab itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan apa? Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berapa banyak Bapak Ibu, waktu kita terkena krisis, terkena masalah, badai dalam hidup kita nggak bisa berdiri tegak, kita tidak bisa memberikan perlawanan. Karena kita tidak mengambil. Loh, berapa banyak Bapak Ibu, kalau Anda berangkat berperang Bapak Ibu, terus Anda cuma dengan iman dalam Yesus pasti bisa. Anda perang ke Irak, nggak bawa senjata, mati nggak? Pasti mati. Daud aja dia berperang, sekalipun kecil dia cuma pakai batu dan ketapel aja, tetap pakai senjata. Karena itu untuk Anda tetap berdiri kuat bisa memberikan perlawanan apa? Pergunakanlah senjata Allah dan jangan apa? Perlengkapan kuasa Tuhan, senjata Allah itu sudah diberikan, tapi berapa banyak apa? Kita tidak mengambil. Karena firman Tuhan katakan 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu. Berapa banyak kita punya senjata Allah tapi tidak kita ambil. Ada senjata kita berperang tapi enggak kita ambil. Karena itu langkah yang pertama apa? Kau tetap dalam Tuhan, gunakan kuasa Tuhan, ambil. Bahkan di ayat berikutnya, ayat Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan hanya cuman kamu ambil, tapi apa? Kamu gunakan. Berapa banyak kita punya senjata Allah, cuman kita ambil. Anda bawa senapan, Anda berperang, cuman Anda bawa, enggak Anda tembakkan, enggak Anda gunakan, Anda juga binasa. Di tengah krisis masa sukar ini Bapak Ibu, gunakan senjata Allah, ambil senjata Allah, dan gunakan, kenakanlah senjata Allah. Pasti Anda bisa bertahan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, gunakan perlengkapan senjata Allah. Apa? Berketoponglah apa? Ketopong kan keselamatan. Isilah ketopong itu berbicara tentang apa? Pikiran. Isilah pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Pikirkanlah semua yang baik, pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang suci dan manis didengar. Pikirkanlah semuanya itu ya. Gunakan apa? Perisai iman. Di tengah masa sukar ini gunakan perisai bisa menangkis menahar dari serangan tipu muslihat iblis. Badai apapun kamu bisa menangkis, badai apapun kau bisa bertahan. Kalau engkau punya iman, gunakan perisai iman. Baju jirah keadilan. Ya, gunakan apa? Pedang roh firman Tuhan. Dan bersabuklah, berikat pingganglah kebenaran dan berkasutlah kerelaan memberitahui Injil damai sejahtera. Waktu engkau menggunakan perlengkapan senjata Allah, saya percaya engkau dapat berdiri, engkau dapat memberikan perlawanan, bahkan engkau dapat bertahan. Amin Bapak Ibu. Saya enggak tahu krisis apa yang engkau alami pagi hari ini. Tinggallah di dalam Tuhan. Gunakan kuasa Tuhan. Ambil perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan hidup kita dan kenakanlah Bapak Ibu. Engkau pasti bisa terbang mengatasi badai dalam hidupmu Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu ya, yaitu tetap on the track Bapak Ibu. Di masa sukar ini Bapak Ibu, banyak orang mengandalkan segala macam cara.
Yang penting bisa makan, yang penting dapat cuan, yang penting dapat untung, Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, ada orang datang dari Brunei, Bapak Ibu. Dia bawa uang 8 miliar, Bapak Ibu. Uang Brunei, Bapak Ibu. Dia katakan, Om, tolong cairkan uang ini 8 miliar. Bapak saya kasih untung 500 juta. Di masa sulit, Bapak Ibu. Siapa yang nggak mau uang 500 juta, Bapak Ibu? Saya gemetar ketakutan, betul atau betul, akhirnya saya tunggu 2 hari, orangnya datang, Bapak Ibu. Ketemu di saya, bawa uang Brunei, Bapak Ibu, 8 miliar. Sudah nggak apa-apa. Yang penting jangan dilaporkan, ini uang pejabat. Nggak usah dilaporkan, pokoknya dicicil aja tiap bulan 100, terserah dibayar. Yang penting Om bisa laporkan. Apakah kita tetap hidup dalam on the track, dalam kebenaran, Bapak Ibu? Saya butuh uang, Bapak Ibu. Tapi saya mau hidup dalam kebenaran. Sekalipun saya masa sulit. Firman Tuhan katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Sekalipun saya di masa sulit, Bapak Ibu, saya mau tetap hidup dalam kebenaran. Saya percaya, Bapak Ibu. Kalau saya berseru-seru, orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar doa saya dan Tuhan melepaskan segala kesesakan saya, segala masalah saya. Amin. Untuk pagi hari ini, Bapak Ibu, hiduplah dalam on the track, Bapak Ibu. Karena orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta. Orang benar sekalipun menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang percaya saya beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Karena itu Bapak Ibu, di masa yang sukar ini Bapak Ibu, yaitu di dalam Amsal 4, pasal 4 ayat 5, 20 dan 7, saya bacakan cepat saja. Ya. Peroleh hikmat, peroleh pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Di masa sukar ini hiduplah dalam kebenaran. Jangan lupakan firman Tuhan, jangan menyimpang dari firman Tuhan, jangan lupakan kebenaran, jangan menyimpang dari kebenaran. Bahkan dinyatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan firman itu jauh dalam hidupmu, jangan kebenaran itu jauh dalam hidupmu. Bahkan firman Tuhan ayat 7 katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Waktu engkau hidup dalam kebenaran on the track, Bapak Ibu. Pesawat tadi, Bapak Ibu, setiap pesawat itu ada rule-nya, ada peraturannya. Pesawat komersial mungkin sekitar 35.000 kaki. Pesawat tempur 8.000 kaki. Kalau pesawat itu tidak mengikuti schedule yang ada, track yang ada, dia melanggar batas track yang ada, tidak dalam kebenaran, pesawat itu kecelakaan enggak? Sekalipun kelihatannya bisa selamat, waktu engkau enggak on the track, pesawat itu akan hancur, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pagi hari ini, ya firman saya tidak saya perpanjangkan, ada 3 hal Bapak Ibu, untuk kita bisa terbang di tengah badai. Untuk kita bisa terbang di tengah masalah, kesulitan, krisis dalam hidupmu. Yang pertama Bapak Ibu ya, Anda harus terus, next bisa dikeluarkan. Anda harus terus apa? Look up. Lihat ke atas. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu Bapak. Terus menerus, setiap hari, setiap waktu carilah Tuhan. Saya percaya waktu engkau look up, engkau akan bisa get up. Engkau bisa bangun. Waktu engkau look up, engkau bisa rise up, engkau bisa bangkit. Saya percaya tengah badai ini, kalau saya bisa bangun, saya bangkit, saya bisa berdiri. Karena kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Engkau harus terus look up, andalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Letakkan kekuatanmu kepada Tuhan. Engkau akan seperti burung Raja Wali yang terus terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Yang berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Engkau punya kekuatan yang powerful, yang luar biasa. Berikutnya engkau rasa apa? The armor of God. Pergunakanlah senjata Allah. Isilah pikiranmu dengan kebenaran. Ya, berkotoponglah keselamatan. Gunakanlah perisai iman di tengah masa krisis ini. Gunakan pedang roh, berikat pingganglah kebenaran. Berbajujilah keadilan dan berkasutlah kerelaan berita Injil damai sejahtera. Dan terakhir, engkau tetap on the track. Kami percaya. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan.
Orang benar kalau engkau berseru sama Tuhan, ini janji firman Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan, dari segala kesulitan. Dan kau akan mengalami kemenangan. Ada 3 hal pagi hari ini. Look up, the armor of God, dan on the track. Kau akan pasti bisa melewati badai. Krisis apapun dalam hidupmu, kau pasti bisa bersama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, semusim berlalu, ya. Haleluya, kira. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan lembut angkat pujian ini, ibu-ibu saja angkat pujian ini, katakan semusim berlalu. Bapak Ibu, saya nggak tahu badai masalah apapun yang kau hadapi pada pagi hari ini. Mungkin saat ini kau menghadapi krisis masa sukar dalam hidupmu. Saat ini kau mungkin terbang di tengah badai. Mungkin kau nggak punya kekuatan, mungkin kau capek, mungkin kau lelah. Tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, yang kau merasa lemah di tengah masalah krisis dalam hidupmu, mari kau letakkan tangan dadamu, kau look up, pandang ke atas. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Engkau pasti bisa melewati krisis dalam hidupmu. Engkau pasti mengalami kemenangan. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Engkau ambil, engkau gunakan, engkau tetap di dalam Tuhan. Isilah pikiranmu dengan kebenaran. Pergunakanlah perisai iman, berbaju cirah keadilan. Pakailah pedang roh firman Tuhan. Berikan pingganglah kebenaran, berkaslah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan kau terus on the track, hidup dalam kebenaran. Kami percaya pagi hari ini Bapak Ibu, masalah apapun, tantangan apa dalam hidupmu, waktu orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar waktu berseru-seru Tuhan mendengar dan melepaskan setiap kita dari kesesakan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bisa lepaskan kami, beri kemenangan kami, pemulihan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini refnya saja, haleluya. Katakan lebih luas. Lebih luas. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang bertugas. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di tengah-tengah badai kehidupan kita akan menjatuhkan pesawat kehidupan kita, tapi firman Allah minta kita pandang Tuhan, naik ke atas, lebih tinggi, bagaikan burung Raja Wali, dan di
sanalah kita alami pertolongan Tuhan. Dia siapkan kita dengan senjata Allah. Dan lebih dari itu, Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan tolong penerbangan kami di atas muka bumi ini menuju sorga dan penuh kemuliaan. Ada badai, ada angin, ada topan, tapi kami tidak perlu takut karena firman Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang lagi alami badai, lagi alami persoalan, yang lagi alami kebangkrutan, yang lagi alami sakit, Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah kita ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dalam kehidupan kita. Semua yang percayakan firman akan berkata, amin. Silakan duduk 1 menit saja. Tadi saudara sudah dibagi amplop warna merah, ya. Tapi kalau saudara ingin mengganti jam ibadah, waktu pulang bisa minta di Ibu Yuli, bisa minta akan diganti dengan kuning. Karena yang warna kuning masih bisa, ya. Kalau yang pagi itu 2 ibadah digabung, ya. Warna kuning 2 ibadah juga digabung, ya. Jadi saudara kalau yang sudah dapat merah, enggak mau ganti jam, enggak usah. Tapi kalau mau ganti jam, hanya bisa ganti di jam 9. Kita doakan supaya Rahel Mutiara yang akan jadi berkat buat kita, motivasi rohani maupun pujian, menolong. Dan kalau saudara bilang, saya mau ajak istri saya atau suami saya, asal dia sehat, bisa minta, ya. Karena kami akan mengatur kursi seturut jumlah ini, ya. Jadi kalau memang agak banyak sedikit, kita akan tamat 30 di atas. Karena di bawah ini kira-kira hanya 120, ya. Ini kalau jam 6 sama setengah 6 sampai jam 7 kan digabung, ya. Jadi kita akan, kalau saudara mau ganti bisa minta, ya. Dan minggu depan saudara bawa, bukan sekedar door prize, supaya menunjukkan saudara ada tempat di sini, ya. Jadi waktu pulang bisa minta kalau mau ganti dengan jam 9. Kalau tidak mau ganti enggak apa-apa. Kalau mau nambah dan memang orangnya sehat dan mau datang dan kebetulan tidak datang sekarang, saudara bisa minta di saudara Yuli. Demikian, Tuhan berkati. Terima kasih buat firman. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, ya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.